Assalamualaikum. Sebelumnya kita udah ulas ya pola fasting omatnya Dr. David Sinclair. Nah, supaya dapat nuansa berbeda, yuk sekarang kita tinjau pola fastingnya Dr. Pradip Djamnadas MD yang juga termasuk influencer fasting populer. Bukan dokter biologi ya dan atau peneliti seperti David Sinclair, asli-aslinya Dr. Pradip Djamnadas MD ini seorang dokter ahli jantung atau kardiolog intervensi gitu. Dari berbagai sharingnya, dikatakan bahwa dia ini sering mempraktekkan fasting pola omat juga, one meal a day, tapi tidak persis seperti Dr. Sinclair. Nuansa fastingnya itu beda. Jadi yang mau serius fasting, seri fasting-fasting influencer ini insya Allah bisa jadi bahan pertimbangan. Untuk pilih-pilih ya, yang mau dipraktekin itu yang mana yang paling sesuai dengan situasi masing-masing. Ya. Jadi yang ada concern dengan kesehatan kardio, jantung, ini pun mungkin perlu menyimak ya pemikiran Dr. Djamnadas ini. Karena sebagai kardiolog senior ya, yang pengalamannya bertahun-tahun, beliau ini udah ketemu dengan berbagai pasien jantung dan paham benar tuh benang merah permasalahannya yang tipikal kayak apa. Udah kelihatan seperti turunan Asia Selatan ya, Dr. Jamnatas ini domisilinya di Florida sana, Amerika ya, bukan Jakarta. Kalau Jakarta itu adanya Marunda, bukan Florida. Beda jauh. Walah, yuk kita mulai. Kalau Dr. Sinclair fokusnya lebih pada longevity atau untuk awet sehat panjang umur, dan memunculkan gen-gen awet muda, maka Dr. Jamnadas ini kesan banyak orang dia itu lebih pragmatis gitu ya. Dan fastingnya cenderung pada kesehatan jantung, jalur kardio, metabolisme yang prima, dan meredam insulin yang eksesif kayak gitu. Rasa lebih membumi nih, karena kebayang kan ya, kalau mau memicu gen awet muda, walah itu kayak apa? Di sekolah kedokteran manapun nggak ada yang ngajarin sih sampai saat ini. Realitanya seperti itu. Waktu makannya ya, Dr. Jamnadas itu biasanya malam hari, mirip nih sama Dr. Sinclair. Dia sering skip sarapan, skip makan siang lunch, terus pas makan malam, dia siapkan menu yang padat nutrisi. Kata kuncinya di sini, padat nutrisi nih. Jadi, walaupun makannya itu jarang ya, kecukupan gizi untuk sehari-hari, penting untuk senantiasa tetap dijaga. Terus, Dr. Jamnadas menekankan pada fleksibilitas dan keluasan juga. Antara lain ya, supaya polanya itu bisa dipraktekkan terus-menerus dan menjadi keseharian. Terus lagi agar kita ini senantiasa mendengarkan apa maunya tubuh kita gitu dalam tanda kutip. Jadi dari waktu ke waktu menyesuaikan yang dibutuhkan oleh tubuh kita kan bisa beda-beda tuh ya. Kayak gitu. Dan fleksibilitas itu jadinya Dr. Jamnadas tuh praktek fasting omatnya tidak seketat Dr. Sinclair. Kalau siang tiba-tiba kerasa lapar pengen makan, ya udah. Atau pas pagi hari, jadi Dr. Jamnadas ini kadang makannya itu 2 kali sehari, tumis sedih gitu. Tetapi dia tidak pernah lebih dari 2 kali, demikian menurut beberapa kali sharingnya. Nah, di sela-sela fastingnya ya, dia itu nggak pernah cerita cheating, nyedor dessert kayak Dr. Simper. Dia cuma minum air putih, teh, sama kopi hitam. Nggak pernah cemil-cemil. Kalau Dr. David Simper nyebut-nyebut matcha ya, tapi Dr. Jamnadas ini kayaknya teh aja gitu, lebih bebas. Saat makan, yang dia utamakan whole food, plant-based, mirip Dr. Siper ya, tapi lebih terbuka, daging, ikan kayak gitu oke aja sih kayaknya. Terus dia juga nggak terlalu pilih-pilih yang organik atau apa, sepraktisnya aja. Prinsip utamanya dia ya, dia percaya bahwa tubuh manusia itu dirancang untuk fase pesta dan fase puasa berganti-gantian secara balance. Akan terus-menerus setiap beberapa jam, dia bilang itu merupakan penyebab utama peradangan ya, inflamasi kronis, terus penyakit jantung, terus ringkihnya kita. Jadi dia ini termasuk anti mil dan anti insulin spike yang lumayan militan. Terus agak beda lagi dengan Dr. Sinclair ya. Dr. Jamnadas ini amat merekomendasikan agar sesekali secara berkala kita itu praktek extended fasting. Fasting panjang yang kelasnya 24 jam atau 36 jam kayak gitu. Nggak cuma merekomendasikan ya, hal itu dia praktekin sendiri juga secara berkala. Sedangkan kalau Dr. David Sinclair, rutinnya itu di rentang 16-20 jam gitu, dan nggak terlalu militan dalam merekomendasikan extended fasting. Nah, jika kalian mau mengikuti saran Dr. Jamnadas ya, dan baru-baru ini intermittent fasting, beliau menyarankan nih, jangan terjun langsung ke omat. Ada beberapa tahapan tuh yang menurut dia mestinya dipraktekin supaya segala sesuatunya berjalan dengan lebih smooth. Minggu-minggu awal gitu ya, berhenti aja dulu makan gula sama makan olahan tepung-tepungan. Terus menyetop juga minyak-minyakan yang berasal dari bebijian.
Terus kalau mulai belajar-belajar fastingnya tahap awal, itu ya di-skip aja, makan secara acak, kadang skip lunch, kadang skip sarapan, random meal skipping gitu katanya. Tahap berikutnya kalau lebih serius lagi, ya praktekin intermittent fasting lebih rutin yang mendekati OMAD dengan durasi yang lumayan serius di atas 16 jam kayak gitu. Tahap selanjutnya terus sesekali praktekin fasting yang 24 jam, dinner to dinner, makan malam ke makan malam berikutnya, tapi jangan keseringan. Cukuplah seminggu sekali aja atau maksimal 2 kali seminggu. Target akhirnya nanti, nah baru sebisa-bisa tubuh itu menjadi fat adapted gitu ya. Ketosis bakar lemaknya cepat, sikap kalau perut dikosongin. Terus bisa-bisa omat itu jadi pola dasar dalam keseharian. Kemudian secara berkala ya, praktekkanlah extended fasting yang 24 atau 36 jam untuk dapetin super healing. Kayak gitulah kira-kiranya. Agak mirip ini penanggalannya ya dengan yang sering diulas di kanal kita. Hah. Juga antara Dr. Sip dan Dr. Jam Nadas ini ada kesamaan benang merah. Dua-duanya itu sepakat ya pada satu hal krusial bahwa makan melulu itu mempercepat keuzuran dan makan lebih jarang itu kunci untuk sehat secara jangka panjang. Nah, dua-duanya itu meyakini ya bahwa menurunkan kadar insulin sehari-harinya melalui puasa atau fasting itu cara terbaik untuk mengaktifkan proses-proses healing dan normalisasi, termasuk di situ autofagi untuk daur ulang serta cleansing atau pembersihan sel-sel rusak oleh tubuh kita sendiri. Nah, satu hal yang menarik ya, Dr. Jamnaga sering menekankan bahwa saat praktekin nomad, makan malamnya harus menjadi sebuah pesta nutrisi gitu ya dalam tanda kutip. Tapi bukan artinya terus makannya boleh serampangan, melainkan mesti dipastikan porsinya itu memuaskan dan mengandung kecukupan gizi agar tubuh tidak terasa kekurangan. Satu bias nih yang mungkin jadi catatan kita ya. Dokter Jamnakas ini turunan Asia Selatan, atau dari India atau dari mana ya sekitar situ. Jadi bisa jadi ada juga pengaruh tradisi tanah leluhur tuh dalam pemikiran beliau. Selain dari latar belakangnya sebagai ahli jantung. Nah, itu deh. Kira-kira sharing pendek kali ini ya, kalau ingin dengar sharing-sharingnya Dr. Janadas, silakan aja dilanjut ke video-video beliau. Terima kasih.